Anastasia, NPM 224111049, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 22C. Perkenalkan, nama saya Salvi Triani, NPM 2241053, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 22C. Perkenalkan, nama saya Trilestari Wasati, NPM 2241181, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 22C. Perkenalkan, nama saya Made Esti Yamayanti, NPM 2241186, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia, kelas Manajemen 22C. Manajemen pemasaran adalah penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Fungsi manajemen pemasaran, di antaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Apa aja sih fungsi pemasaran manajemen? 1. Mengenali pasar atau melakukan riset pasar. Yang kedua, mengetahui segmentasi pasar, juga salah satu fungsi dari manajemen pemasaran. Dan yang ketiga, menetapkan target market. Konsep dasar dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, produksi. Konsep ini digunakan oleh perusahaan yang percaya bahwa konsumen menginginkan produk yang mudah ditemukan dan terjangkau. Yang kedua, produk. Konsep ini fokus pada kualitas produk dan fitur yang ditawarkan. Yang ketiga, penjualan. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun terlepas dari kualitas, harga, ataupun permintaan pasar dapat dipasarkan apabila perusahaan menjual secara agresif. Yang keempat, pemasaran. Konsep manajemen pemasaran ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Dan yang kelima, pemasaran berdasarkan nilai. Konsep ini melibatkan pengelolaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang saling menguntungkan. Tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama ada menciptakan demand atau permintaan. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang dan jasa yang kita produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Yang ketiga ada menciptakan pelanggan baru. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial. Maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. Yang keempat ada memuaskan pelanggan. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga akan merekomendasikan kepada orang-orang di sekitar mereka untuk membeli barang yang kita produksi. Yang terakhir ada menciptakan produk yang baik di mata publik. Apabila sistem pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Di sini kami mengambil contoh tas ransel yang digunakan mahasiswa sehari-hari untuk kuliah. Dan di sisi lain kami mengambil contoh tas lempang yang digunakan mahasiswa. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentu saja di sini jika kita menggunakan tas ransel, kita dapat lebih nyaman dan memiliki spek untuk membawa barang yang cukup banyak. Di sisi lain ada tas lempang. Tas lempang sangat cocok untuk style. Biasanya mahasiswa suka menggunakan tas lempang karena
Mereka cocok digunakan untuk outfit yang dipadukan saat berkuliah.